Sendi merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Fungsi sendi sangat penting, lantaran menjadi penghubung tulang dalam sistem gerak manusia. Setidaknya, tubuh manusia punya 250 hingga 350 sendi loh. Ratusan sendi itu yang membantumu bergerak dengan leluasa. Bayangkan, jika kamu mengalami nyeri sendi, pasti akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman ya Sobat Fitivisi. Nyeri sendi juga merupakan salah satu penyakit yang punya efek domino. Biasanya, orang yang menderita nyeri sendi juga akan merasakan nyeri otot ataupun nyeri tulang. Beberapa kebiasaan kita dapat menyebabkan terjadinya nyeri sendi. Simak penjelasan Dr. Ibrahim Agung berikut ini ya. Sebenarnya, apa saja sih dok faktor yang bisa menyebabkan nyeri sendi? Kalau kita membicarakan nyeri sendi, kita harus melihat dari kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa menimbulkan nyeri sendi. Pada dasarnya, sendi tubuh kita ini begitu banyak. Setidaknya ada 300 lebih sendi tubuh kita yang mungkin berisiko menimbulkan keluhan nyeri. Namun memang sendi yang akan menimbulkan keluhan nyeri adalah sendi yang sering dipakai. Misalnya, kalau kita banyak berjalan atau naik turun tangga atau jongkok berdiri, maka sendi lutut pasti akan mengalami masalah. Kalau kita banyak menggunakan bahu kita untuk melakukan satu aktivitas, baik bekerja, olahraga, kita bermain golf, kita bersepeda, maka sendi bahu kita yang akan mengalami masalah. Maka, penyebab nyeri sendi paling sering disebabkan karena dua hal. Pertama, apakah dia merupakan satu proses degenerasi atau penuaan yang kita sering sebut sebagai osteoartritis. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa sendi ini bisa disebabkan atau nyeri sendi ini bisa disebabkan karena terjadinya satu faktor atau proses peradangan. Maka ini yang kita sebut sebagai rheumatoid arthritis atau penyakit rematik. Dan mungkin Anda sering dengar dengan penyakit rematik. Yang terakhir, nyeri sendi ini juga bisa disebabkan karena adanya cedera. Jadi misalnya kita melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, kemudian mengalami satu proses cedera. Bahu misalnya mengalami dislokasi bahunya, maka ini pun akan menimbulkan satu keluhan nyeri sendi di kemudian hari. Jadi kita bisa lihat tadi adanya degenerasi atau penuaan sendi, kedua adalah peradangan sendi atau penyakit rematik, yang terakhir adalah cedera sendi yang mungkin menjadi penyebab keluhan nyeri sendi. Selain mengetahui penyebab nyeri sendi, penting untuk mengetahui gejala penyakit ini. Karena nyeri sendi memiliki gejala yang bervariasi, bergantung pada penyebabnya. Kita tanya aja yuk sama Dr. Ibrahim. Dok, sebenarnya apa saja sih gejala nyeri sendi? Kalau kita melihat dari gejalanya, kita akan melihat adanya gejala dan tanda. Ya, gejala nyeri sendi pasti ada nyeri. Nah, nyeri ini harus kita lihat, apakah dia berhubungan dengan waktu. Misalnya, sendi lutut lebih terasa sakit di pagi hari setelah kita bangun tidur. Atau ada nyeri sendi bahu kita yang akan lebih mengeluhkan atau terasa nyeri di malam hari. Atau misalnya pada suhu yang dingin. Ya, kemudian kita juga harus melihat tanda-tandanya. Kalau tadi sudah ada gejalanya berupa nyeri, maka tandanya apa? Tanda nyeri pada sendi, kita harus melihat tanda-tanda peradangan. Misalnya, ada kemerahan pada sendi. Oh, lututnya terlihat memerah. Atau kedua, terasa hangat. Kita raba, bisa lutut atau bahu kita. Oh iya, kita rasakan ada rasa lebih hangat kalau kita bandingkan dengan sisi satunya. Kemudian kita dengarkan juga ada suara di dalam sendinya. Misalnya kita gerakan, kok terdengar suara kretek-kretek. Lutut seharusnya bisa lurus seperti ini, namun ketika ada masalah di sendi lutut, mungkin tidak bisa lurus atau tidak bisa menekuk secara full, namun hanya sebagiannya saja. Demikian yang penting dari gejala dan tanda-tanda dari nyeri sendi. Untuk meredakan nyeri sendi, beberapa cara bisa dilakukan, termasuk rajin mengonsumsi ikan laut. Menurut pendapat sebagian masyarakat, ikan laut dipercaya mengandung gizi yang baik untuk sendi. Tapi hal tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah nggak ya? Fakta atau mitos dok, mengkonsumsi ikan laut dapat meredakan nyeri sendi? Memang ini adalah satu mitos. Jadi, konsumsi ikan laut ataupun gizi-gizian akan memberikan suplai yang baik untuk sendi. Itu betul. Namun, apakah otomatis akan langsung mengurangi nyeri sendi? Ini yang harus kita lihat lagi. Karena tentunya nyeri sendi ini disebabkan oleh banyak faktor
Sehingga bukan berarti kita mengkonsumsi satu zat tertentu atau satu vitamin tertentu akan langsung otomatis menghilangkan keluhan nyeri sendinya. Wah, ternyata itu cuma mitos ya. Karena kandungan gizi dalam ikan laut tidak bisa mengobati nyeri sendi. Selain itu, sebagian orang juga melakukan teknik pemijatan untuk meredakan nyeri sendi. Padahal, ketika sendi sedang meradang, kita sebaiknya tidak sembarangan memijat, termasuk memijat bagian lutut. Tapi, benarkah demikian? Fakta atau mitos, Dok? Memijat bagian lutut tidak disarankan untuk nyeri sendi? Ini adalah satu fakta. Jadi ketika ada masalah di sendi, di fase akut, di fase awal, maka kemungkinan besar ada satu proses peradangan. Kalau sendi kita mengalami peradangan, berarti tadi ya, dia sedang sakit, teraba hangat, kemudian gerakan terbatas, kemudian juga ada nyeri di dalamnya, maka seharusnya yang kita berikan adalah sebaliknya, yaitu resting, diistirahatkan, dikompres dingin, diangkat di elevasi, dan tidak dilakukan pemijatan pada sendinya. Ya, itu yang seharusnya dilakukan. Namun jika masalahnya adalah di ototnya boleh dilakukan pemijatan, asal tidak di sendinya. Tuh kan, ternyata kita tidak boleh sembarangan memijat lutut ya saat nyeri sendi. Karena hal ini bisa berakibat fatal. Lebih baik gunakan cara yang lebih aman nih Sobat Vivisi, seperti mengompres nyeri sendi dengan air hangat atau air dingin. Wah, mana nih yang tepat, mengompres air hangat atau air dingin ya? Kita tanya aja yuk sama Dr. Ibrahim. Kalau nyeri sendi, baiknya dikompres air hangat atau air dingin ya dok? Nah, kalau sedang nyeri, tadi saya sampaikan kemungkinan besar ada peradangan. Kalau peradangan ini kan panas, maka kompresnya adalah sebaliknya. Kita berikan kompres dingin. Begitu. Namun kalau otot, misalnya, otot kan tegang, sedang kaku, sedang memendek, maka kita berikan sebaliknya kompres hangat. Jadi kalau sendi yang radang, sendi yang sakit, berikan yang dingin. Pada otot yang tegang, kita berikan kompres hangat. Kondisi nyeri sendi bisa semakin parah jika dibiarkan. Karena itu, ketika nyeri sendi menyerang, kamu harus melakukan beberapa langkah tepat untuk mengatasinya. Misalnya, jika nyeri sendi terjadi di sekitar bahu. Sobat Vivisi dapat melakukan beberapa gerakan berikut ini ya. Ketika Anda mengalami masalah pada sendi bahu, pada dasarnya kita tetap harus melakukan latihan untuk membuat bahu ini tidak semakin kaku. Karena kalau bahu semakin kaku, akan semakin sulit untuk digerakkan, yang tentunya keluhan nyeri pun akan semakin meningkat. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan mobilisasi atau gerakan pada bahunya. Oke, pelan-pelan kita putar ke belakang. Tidak perlu terlalu kencang ataupun terlalu jauh, namun kita hanya terfokus pada gerakan bahunya untuk membuat mobilisasi atau pergerakan pada sendi bahunya. Kemudian ke arah sebaliknya, ke depan. Oke, pelan-pelan. Rasakan sendi bahu ini dapat kita gerakan secara luas atau secara fleksibel. Oke, terasa ya, terasa gerakan di sininya. Ketika ini sudah dilakukan, dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit, kita sudah siap untuk melakukan peregangan. Kita bisa mulai melakukan dengan peregangan pertama. Setelah kita melakukan mobilisasi sendi bahunya, maka kita bisa melakukan gerakan untuk mengangkat ke atas. Kita bisa berikan bantuan untuk menahan tulang belakangnya, dan kita bantu untuk gerakan ke atas seperti ini. Pastikan agar tulang ini tersupport sehingga kita bisa terfokus hanya pada gerakan di bahunya saja, tidak dengan kompensasi di tulang belakangnya. Ini adalah gerakan yang pertama. Anda bisa melakukan hold sampai dengan 6 hitungan dan diulang 10 kali repetisi. Yuk, turunkan pelan-pelan. Oke, bagus, kerasa ketarik ya. Sekarang gerakan yang kedua. Gerakan kedua adalah menempatkan kepala ke belakang dulu, Dalam posisi menutup, tetap sama seperti tadi, kita bisa berikan tahanan dan kita buka. Yuk, buka ke samping. Oke, kita bisa bantu untuk berikan tahanan dan kita buka seperti ini. Untuk merasakan adanya tarikan dan peregangan pada bahu bagian depannya. Oke, di hold ataupun ditahan sampai dengan 6 hitungan, kemudian kembali ke posisi biasa. Bagus. Ya, kembali Anda bisa melakukan 10 repetisi. Gerakan terakhir adalah mengatupkan tangan ke belakang. Oke, lurus.
Dan kita bisa meminta untuk mengangkat ke atas. Yuk, angkat ke atas. Oke. Kita lihat. Oke, rasakan adanya tarikan bagian depan sampai ke belakang. Hold, ditahan sampai dengan 6 hitungan. Kemudian turunkan perlahan. Ini juga bisa dilakukan dengan 10 kali repetisi. Ya, demikian pembahasan mengenai bagaimana cara mengatasi nyeri sendi. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.